asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat memberikan keberkahan pada acara kajian pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Jamilun Plosolor. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Para pinisepuh sesepuh ingkang kula hormati, linangkung panjenenganipun Bapak Al Ustad Samsudin ingkang sangat kula bekteni saha kula hormati, bapak-bapak, ibu, adik, mas, mbak sedayanipun ingkang sampun kepareng rawuh wonten pengajian rutin awal bulan ing dalu menika, kula sanget ngaturaken agunging panuwun. Salajengipun saderengipun kula nglajengaken atur sumangga tansah ngunjukaken raos puji dalasan syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, inggih awit sedaya nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng panjenengan lan kula sedaya. Ing dalu menika kita saged makempal wonten Masjid Jamilun Plosolor mriki kanthi sehat wal afiat, boten wonten alangan satunggal punapa. Salajengipun kula ngaturaken wilujeng rawuh sarta wilujeng lenggahan kanthi sekeca, senajan saking panitia boten saged caos lenggahan ingkang sekeca. Salajengipun monggo mangke midhangetaken tausiah menika kanthi saestu saged mbekta kesainan dumateng kita sedaya. Lan kula nyuwun pangapunten saderengipun bilih undangan menika Al Ustadipun saking Jogja menika Al Ustad Kang Puji Hartono, ananging kala wau siang menika boten saged rawuh mriki jalaran wonten kepentingan wonten Jogja ingkang boten saged dipun tilaraken, lan nitip salam dumateng para jamaah sedayanipun. Nyuwun pangapunten saestu saking panitia. Lan monggo mangke kula sedaya kekirangan anggen kula nampi panjenengan. Kula saestu nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun nggih. Mbok bilih mekaten kemawon saking kula kathah lepat anggen kula matur, kula nyuwun pangapunten. Monggo tausiah ing dalu menika kita ikuti utawi kita midhangetaken kanthi sak sae-saenipun
kagem adik-adik mangke mbok bilih sampun tausiah dipun awiti, kula suwun ampun ngendikan kiambak utawi rame nggih. Lan HP mbok bilih kula suwun dipun kendeli rumiyin. Dadosipun kita mangke supados istilahipun pripun konsentrasi dumateng apa yang disampaikan dari Pak Al Ustadz. Nggih adik-adik mekaten panyuwun kula supados kita mengke saged khidmat dalam mengikuti kajian ing dalu menika. Mbok bilih mekaten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas sambutannya dari Takmir Masjid. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu kajian inti yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ustadz Syamsuddin Asrori dari BMK Ngadiluwih. Pun siap nggih niki Bapak Ibu? Nggih, siap nggih? Nggih, insya Allah saged diikuti. Biasanya Ustadz Syamsuddin niku kathah durpres nggih nanti. Ya, insya Allah. Untuk selanjutnya kepada beliau yang terhormat Al Ustadz Syamsuddin Asrori dipersilahkan, monggo Tat. Banyak maaf, duduknya di atas, menggantikan tempat duduknya Ustadz Puji. Saya tadi siang mau wisuda siswa-siswi penghafal Quran MTS Sudirman Ngargoyoso. Di saat acara itu di WA sama Bang Wendy, Ustadz nanti malam ada acara enggak? Saya bilang ya kalau malam nggak ada, tapi ini seharian dari subuh saya 3 jadwal, malam pengennya istirahat karena besok harus kajian lagi, apalagi hari Jumat, Sabtu, Ahad pun. Tapi bisa nggak Ustadz, ini Ustadznya kayaknya belum ada kabar dari Jogja. Ya kalau beliau hadir, alhamdulillah, kalau enggak saya siap-siap. Alhamdulillah akhirnya kedua kali bisa silaturahmi di Masjid Jamilun Poloso ya, Peloso Lor, Masya Allah. Poloso PLO ya, Peloso Lor. Tadi alhamdulillah ketemu juga sama Pak Guru MI Muhammadiyah Waru. Pak siapa? Mas Ahmad. Pak Guru MI Waru. Baik, kita mulai kajian, mudah-mudahan waktu cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun.
yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil ba'da na'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar amma ba'du. Para alim ulama, para ustadz, para kiai, bapak pimpinan, bapak ketua takmir Masjid Jamilun Pelosolor dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Jamilun yang hadir di kajian rutin setiap awal bulan, sebulan sekali ya, setiap Kamis malam Jumat awal bulan. Oh, biasanya malam Sabtu. Ini maju karena mestinya Pak Ustadz Puji yang Jogja bisa di malam Kamis malam Jumat. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau malam Sabtu besok gantikan beliau malah nggak bisa karena besok ada jadwal. Bersyukur pertama kali pada Allah Ta'ala. Hari-hari ini kita dapati saudara kita yang ada di Sumatera Barat, ya, saudara kita di Padang, saudara kita di Binjai, saudara kita yang hari ini sedang mengalami mendadak tempat di mana mereka tinggal tiba-tiba air dengan tanah bawa ke bawah dari atas. Belum pernah ada peristiwa sebelumnya air mendadak datang membawa tanah dan itu menggusur jalanan utama di Singarai, Anok Singarai. Kemudian rumah-rumah penduduk dibawa semuanya, ludes kekayaan. Bertahun-tahun mereka bercocok tanam, bertahun-tahun mereka mengumpulkan harta benda, bertahun-tahun mereka membangun peradaban. Tapi dalam waktu sekejap cukup dengan air dan tanah saja, itu kampung habis. Rumah-rumahnya ke bawah arus. Dulu pernah kita dapati juga saudara kita di Cianjur. Masya Allah, ratusan tahun kata orang Cianjur yang saya kunjungi itu mengatakan belum pernah ada peristiwa di tempat kami semacam ini. Rumah kami lantai 2, bangunan rumah kami yang kokoh, kami buat pondasi pancangannya bisa untuk lantai 3, baru kami bikin 2 dak untuk lantai saja di atasnya. Ternyata itu pun dengan gempa bumi yang sekejap habis juga. Belum lama juga kita lihat saudara kita yang ada di Semeru, tepatnya di Lumajang, ketika ada orang ingin mempersembahkan kepala kebo ditanam dengan mengatakan, Tuhan, aku sudah persembahkan kepala kebo, tolong kirimkan pasir-pasir yang banyak biar tambang pasirku ini tambah menjadi lebih banyak sehingga kekayaanku bisa untuk menghidupi 200 karyawan-karyawatiku. Namanya Pak Haji Satohan. Saya datang ke sana sebabnya selama kurang lebih 12 hari. Apa yang terjadi? Allah kirim pasir dingin dari Gunung Semeru. Habis perusahaan nilainya miliaran itu, habis kampung-kampung dengan rumah-rumah megahnya, dan truk-truk dam yang terendam pasir jumlahnya kurang lebih 100 truk dam. Belum yang namanya apa, alat berat, bego. Sini bego juga. Sama ya, di Sunda namanya bego, di sini bego juga ya. Bukan di sini bego, di sini nyebutnya bego juga ya. Di Sunda namanya bego. Yang untuk ngeruk-ngeruk, itu punya 8 alat keruk. Habis semuanya. Padahal cuma pasir yang datang. Dan itu permintaan dia, semoga engkau datangkan pasir-pasir yang jumlahnya lebih banyak. Ada lagi, ya ada lagi Palu. Kurang apa dengan Palu? Pak,
perputaran uang di rumah-rumah Palu namanya Bone Oge, namanya adalah Balaroa, itu satu kampung sehari-hari di rumahnya megang uang lebih dari 3 miliar sehari-harinya Pak. Karena itu diskotik paling besar ada di Balaroa. Karena itu ada tempat perjudian paling besar di Balaroa. Dalam waktu nggak nyampe 5 detik Allah datangkan likuifaksi. Sebelumnya tsunami, sebelumnya gempa bumi di siang hari, gempa jam 2 siang, tsunami menjelang maghrib. Ternyata disusul kemudian likuifaksi. Likuifaksi itu tanah bergerak yang di bawah naik ke atas, yang di atas kerendam ke bawah sampai kedalaman 13 meter ketinggian tanah yang dikeruk dengan likuifaksi itu. Krek, nggak nyampe 5 detik. Padahal bertahun-tahun mereka ngumpulin duit sampai nilainya miliar. Perputaran uang sampai 3 miliar. Sehari-harinya. Belum lama juga kita dapati Lombok sebelum Palu. Lombok. Kurang apa orang Lombok Pak? Di Lombok itu setiap rumah itu kalau punya kacang jambu mede, bukan monyetnya ya. Jambu monyet kan ada medeknya tuh, kacangnya. Itu satu rumah ada 1 ton 2 ton jumlah kacang jambu mede, nggak bisa dioper karena mereka nggak paham bagaimana cara membawa ke Pulau Jawanya. Saking banyaknya kebun jambu mede mereka luas luar biasa. Pohonnya itu Pak, pohonnya besar sampai ranting-rantingnya bisa untuk bergelayutan. Luas sekali lahan mereka. Itu kalau setiap pagi deruk, tahu deruk Pak? Ngambilin mede yang jatuh. Nanti nyopotin dari jambunya, kemudian dipetikin biji medenya. Itu sampai 1 ton 2 ton di tiap rumah. Tapi dalam waktu sekejap dengan adanya gempa bumi, itu dahsyatnya gempa bumi meluluhlantakkan bangunan rumah orang-orang yang punya rumah mewah, orang yang punya kekayaan yang banyak, dalam waktu sekejap habis diambil kembali oleh Allah SWT. Kenapa? Mari kita bersyukur kita masih tinggal di kampung yang adem ayem seperti ini. Kita masih bisa bersedekah ketika ternyata di depan kita ada kenceleng untuk bisa sedekah. Kita masih bisa mengeluarkan di atas jalan Allah apa yang Allah titipkan, bukan milik kita. Ini hanya titipan saja, bukan untuk kita bikin istana, tapi kita harus bangun peradaban dari masjid di mana kita melaksanakan sholat 5 waktunya dan mengajarkan akhlak, etika, tata krama, sopan santun, unggah-ungguh pada anak kita dari masjid di mana kita tinggal. Kalau enggak, na'udzubillah wa'udzubillah, Allah akan paksa kekayaan kita diambil dengan cara Allah Ta'ala, entah melalui gempa bumi, likuifaksi, tsunami, erupsi, dan masih banyak lagi hal-hal yang menghancurkan kekayaan kita dalam waktu sekejap saja. Mudah-mudahan majelis ilmu ini membawa manfaat, sehingga manfaatnya bisa membawa pengaruh yang besar bagi segala umat, dan kita serta anak-anak kita membawa peradaban yang baik hingga kelak ketika Allah tentukan ajal kita, meninggal kita dalam keadaan meninggal paling baik, nafas paling akhir, mendapatkan nafas terindah, husnul khotimah insyaallah. Amin, Allahumma amin. Selawat bering salam kita aturkan pada qudwah hasanah Nabiullah Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, temanya adalah tentang sedekah. Melanjutkan tema yang mestinya disampaikan oleh Ustadz Puji. Saya kenal betul dengan beliau. Beliau memotivasi banyak tempat, sehingga dengan motivasi sedekah beliau, alhamdulillah beberapa tempat masjid yang semula sepi, gelap menjadi masjid yang sejahtera, masjid yang makmur, masjid yang banyak jamaahnya, fasilitasnya lengkap, bukan lagi kipas tapi AC. Kita masih kipas kelasnya ya, belum AC. Dan masih banyak lagi tempat-tempat pesantren-pesantren, madrasah yang Kang Puji kami biasa nyebutnya, itu bisa diantarkan menjadi pusat-pusat Islamic Center dan sentral peradaban Islam. Beliau keliling seluruh Indonesia. Ada hal yang menarik Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang bagaimana kita ini menyikapi tentang harta benda yang Allah titipkan pada kita. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melewati pemakaman. Ya, mana makamnya Poloso Lor nih? Ke arah sana, ujung. Belum pernah tahu saya kampung ini. Tahunya malam 2 kali malam
di sini ya? Oh sama, jadi yang meninggal sekarang juga nanti pemakamannya sama? Oh Masya Allah. Katanya ibu guru SMK Negeri Matesi. Ya, mudah-mudahan Allah dapatkan pemaafan dari kesalahan khilaf beliau dan amal solehnya diterima, dosa-dosanya dimaafkan dan mendapatkan tempat yang layak di surga Allah Ta'ala insya Allah. Ya, kalau dengar tadi karena kami lewat itu diminta parkir, saya bilang kami mau ngisi pengajian, oh nje monggo, jadi suruh parkir, sangkanya mau takziah mungkin. Allahu Akbar, suaminya dari sini. Oh, Allahu Akbar. Jadi keluarga Pak Profesor, Masya Allah. Ya nanti di akhir mudah-mudahan bisa kirim doa bersama ya. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, menyikapi tentang titipan harta. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu melewati pemakaman. Di makam itu ternyata orang-orang, karena kita ini manusia biasa, bukan nabi yang punya kelebihan, bukan nabi yang punya mukjizat, tidak juga diberikan oleh Allah Ta'ala karomah yang banyak kepada diri kita, maka kita nggak pernah tahu lewat pemakaman seolah sunyi senyap, adanya cuma jenazah-jenazah, mayat-mayat yang dimakamkan. Padahal Kanjeng Nabi pernah cerita ketika beliau melewati pekuburan itu, hampir-hampir semua jenazah, semua mayat yang ada dalam pekuburan itu teriak, menangis, meronta sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Munafikun urutan surat ke-63 pada ayat yang ke-9, 10, 11. Terakhir dari Quran surat Al-Munafikun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ketika Nabi itu melihat makam itu ternyata di dalamnya ada orang teriak-teriak, Pak. Kenapa? Kesakitan. Mengerang mereka minta kembali ke dunia. Lalu Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, hei orang beriman, jangan sampai harta bendamu, kekayaan kamu, apa yang sudah kamu cari selama hidup kamu, dari hasil ladang, dari peternakan, dari pertanian, dari apapun yang merupakan harta titipan dari Allah Ta'ala, dan juga anak-anak yang terlahir dari istrimu, jangan sampai melenakan kamu meninggalkan zikir pada Allah SWT. Orang kalau udah dapat kekayaan, Masya Allah Pak. Coba lihat sekarang ya, saya kasih contoh saja. Saya menyaksikan putranya Pak Jokowi, namanya Mas Gibran. Mas yang kecil siapa namanya? Mas Kaisang, yang mau jadi gubernur DKI Jakarta. Ya. Pokoknya keluarga semuanya pejabat. Ini keponakannya barusan kepala Pertamina, baru 2 bulan kerja di Pertamina, sekarang udah jadi kepala Pertamina. Keponakannya Pak Jokowi. Nggak keluarga Pak Jokowi nggak bisa jadi pejabat, semua jadi pejabat. Keponakan saya nikah sama keluarganya Pak Jokowi, Gundang Rejo rumahnya. Karena aslinya mbahnya Pak Jokowi Gundang Rejo. Nama desanya apa ya? Lupa saya nama desanya. Itu keponakan saya yang perempuan dinikahi sama orang situ, masih keluarga Pak Jokowi. Pak Jokowi jadi wali kota itu, jangan. Aku nggak mau bagi-bagi kios untuk keluargaku sendiri. Aku pengen orang Solo. Aku pokoknya nggak mau keluargaku terlibat karena ini kepemimpinan. Jangan. Keluarganya nggak diberi apa-apa waktu jadi wali kota. Tapi jadi gubernur kemudian presiden, semua keluarganya dapat. Salah satunya putranya namanya Pak Mas Kaisang. Itu kan cuma jualan pisang. Masnya jualan martabak. Jualan pisang tapi omsetnya 99 miliar. Aku pengen pemuda pelosok juga jualan pisang omsetnya 99 miliar. Bisa enggak ya? Insya Allah bisa. Buktinya anaknya Pak Jokowi bisa omsetnya 99 miliar jualan pisang. Pisang apa sih? Ya pisang gepok, ya, digoreng, dikasih terigu, 99 miliar. Ya. Agak ketawa juga saya sebenarnya sih. Adol gedang kok bisa 99 miliar piye gitu ya. Adol martabak kok bisa di atas 100 miliar itu bagaimana itu? Martabak doang. Saya pernah bincang sama penjual martabak Matesih itu. Yang dekat sama Bima itu, dulu ada toko Bima itu. Saya tanya-tanya, orang mana Mas? Tegal atau mana gitu dia bilang. Pokoknya orang Ngapak lah.
Berapa omsetnya kalau sehari itu? Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau 200, 300, kadang yang 400 bisa dapat kok. Wah, bisa 100 miliar kayak Mas Gibran. Loh lah, boten miliar. Ya. Dia langsung gitu, boten dat. Ya. Saya ceritakan, suatu ketika Mas Kaisang itu didatangi tamu namanya Helena Lim. Helena Lim itu Cina, Pak. Ya, Cina. Ditanya, Mbak Helena, datang ke sini tadi pakai anting kok bagus banget. Antingnya harga berapa? Cuma murah kok. Ini cuma 100 juta. Yang kanan 50 juta, kiri 50 juta. Kata Kaisang, aduh 100 juta. Lalu tanya lagi, lalu cincinnya itu berapa? Cuma murah kok. Ini cuma kanan kiri ini cuma nilainya 200-an juta. Lalu gelangnya ada 3 di kanan, 3 di kiri, berapa? Cuma murah kok, cuma 70 juta per gelang. Kali 6, 3 di kanan kiri. Kemudian ditanya semuanya, maaf, kotangmu, cawetmu, ya cawet ditanyain semua. Sampai datang ke sini kamu pakai pakaian, bawa tas, bawa sepatu, pakai anting, pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, semuanya lengkap. Totalnya berapa? Diberitahu enggak ya, kata Helena Lim? Dikasih tahu enggak ya? Apa yang terjadi Bapak sekalian? Akhirnya Kiki Saputri sebagai orang yang bertanya dengan Kaisang, Kiki bilang gini, jawablah Kak Helena, berapa dong? Datang ke TV ini berapa, ke stasiun TV ini? Ya udah saya kasih tahu. Saya cuma make dari apa yang saya pakai semuanya sekali syuting ini cuma 4 miliar. Ya Allah Pak, 4 miliar bangun Masjid Jamilun lantai 4 Pak. Kalau luasnya segini doang, lantai 4 itu pun udah AC semua lantai. Bukan kipas angin lagi, karpetnya nggak tipis kayak gini lagi. Wobel, sekali injak langsung ambles kaki kita. Ya. Tempat imamnya, aduh sekuplik gini doang ya. Mestinya mbok ya agak luas ke sana ngono biar tempat imamnya luas. Masuk tempat imamnya sumpek nek ngimami kayak gimana nih sumpek. Alhamdulillah saya kurus, kalau suruh ngimami gemuk ya, salam langsung nyium tembok, assalamualaikum. Terlalu sempit ini, mestinya diluasin ke barat sana lah. Apalahnya habis. Habis. Ya Allah, langsung rumah kah? Mepet. Oh jalan, sudah mepet tembok. Ya. Belum? Oh masih jauh, kesanain aja Pak. Diluasin aja. Oh tanah wakafnya batasnya ini aja. Yang mudah-mudahan selanjutnya tanah di depannya bisa diwakafkan insya Allah. Harus begitu. Karena dipakai sujud orang. Pahalanya beliau udah nggak ada, yang wakafkan tetap dapat terus. Ya, saya cerita. Lalu ternyata dia ngatakan 4 miliar. Kaget Kaisang. Gila sekali tampil 4 miliar. Uang dari mana Bapak Ibu sekalian? Saking cintanya dengan dunia, saking pengennya meraup banyak-banyak tentang harta dunia, itu Helena Lim ternyata bagian dari korupsi tambang timah 16 orang, 271 triliun jumlahnya. Ber-16 Pak, 271 triliun. Di antaranya Harvey Muiz itu suami dari seorang artis Cina namanya Sandra Dewi, bukan Dewi Sandra, Sandra Dewi. Ya, beda. Kalau Dewi Sandra yang pakai jilbab, muslimah yang baik. Tapi kalau Sandra Dewi Cina, dia Katolik, dia bukan orang Islam. Korupsi 16 orang 271 triliun. Saya ngitung dengan teman-teman di Jakarta ketika kumpul acara istimewa ulama di Jakarta, 291 triliun itu Pak, kalau tiap bulan sampean jualan pisang, gedang goreng, keuntungannya setiap bulan 1 miliar, nabung 700 tahun baru ketemu 291 triliun. 700 tahun. Ada orang hidup 700 tahun? Tiap bulan nabung 1 miliar. Dan itu uang negara Pak. 291 triliun uang negara diambil 16 orang, dikorupsi sebanyak 16 orang saja. Di antaranya Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi. Dan Helena Lim, yang dia akhirnya menjadi aktor di antara yang sekian yang ditangkap. 16 sudah ditangkap semua. Kita tahu sumber daya alam dan kekayaan yang ada di negeri Indonesia dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia
hasilnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hari ini tidak begitu yang berlaku, Pak. Korupsi udah merajalela lebih dari zaman ketika reformasi 98. Nepotisme kurang ajar sekali, gila-gilaan. Semua orang dekat jadi pejabat. Tanpa kita sadari, kita sudah masuk pada fase di mana orang cinta dengan dunia, tapi mereka lupa bahwa harta benda itu titipan. Setelah itu mereka ditangkap, sekarang di penjara. Tapi penjaranya, Pak, semuanya ruangannya AC. Ya, sebulan bayar di penjara 30 juta untuk fasilitas ruangan. Ada wifi-nya, TV-nya, komputernya, mesin cucinya, kulkasnya, lengkap 30 juta bayar di tahanan tiap bulan. Kebayang nggak itu? Nggak habis-habis kekayaan mereka. 30 juta tiap bulan. Lalu ternyata Nabi menyaksikan jangan sampai terlena gara-gara harta yang kita punya. Maknanya berarti rumah kamu jangan lebih bagus daripada masjid tempat ibadahmu. Hati-hati dengan rumahnya lebih bagus dari masjid. Kenapa Bapak sekalian? Karena rumah itu tempat tinggal kita sementara di dunia. Nanti kalau kita meninggal dunia menjadi warisan untuk anak-anak kita. Lalu anak-anak kita gak mungkin semuanya mau tinggal di dalamnya. Saya lihat beberapa rumah tua tadi juga rumah besar-besar. Rumah zaman-zaman dulu yang temboknya masih tebal tanpa besi. Masih ada. Kalau di kampung kami rumah mbah saya Mbah Abdul Wahab, depan rumah saya Mbah Tululang dikenalnya di kampung Ngadiluwe. Ya, Mbah Tululang gitu. Itu mbah saya. Rumahnya tembok sendiri, di dalam rumahnya ada 2 gonggangan, 2 halaman, kemudian ada kamar mandi, sendang di dalamnya. Temboknya itu tembok yang terbuat dari adonan batu bata yang dihancurin lembut, ditambah telepong sapi sama kebo. Adonannya, di antaranya telepong sapi sama kebo. Kalau menurut ceritanya bapak ibu saya, ini dulu pakai telepong sapi kebo, jadi tembok tebel itu. Zaman-zaman dulu Belanda. Temboknya Mbah Abdul Wahab, eyang kami. Nggak ada yang nempeti rumahnya, nggak ada yang mau nempeti. Bahkan menjadi warisan, bisa jadi anak kita nggak paham Islam jadi rebutan oleh anak-anak kita. Tapi kalau warisan kita yang baik adalah masjid, bukan lagi rumah, maka masjid yang bagus, masjid yang makmur, masjid yang indah bakal ditempati orang sujud. Dan setiap tempat sujud yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari kiamat nanti semua lantai yang dipakai sujud oleh orang memberikan kabar kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku dipakai sholat si fulan, aku dipakai sholat si fulan, aku dipakai sujud si fulan, aku pojokan, tapi dipakai juga sholat paling pojokan. Isinya bocah cilik sing sholat di situ. Bahkan teras gak muat Ramadan, kami di samping-sampingnya kami gelar tikar itu, kami dipakai sholat menjadi saksi. Yauma idin tuhaditsu akhbaroha, memberikan kabar pada Allah Ta'ala, persaksian bahwa tempat itu pakai sujud. Beda dengan rumah. Lalu Bapak Ibu sekalian yang mesti kita ketahui, ternyata Nabi menyaksikan dan mendengar dengan telinganya di dalam kubur itu mayat-mayat berteriak-teriak. Kata Quran surat Al-Munafikun urutan surat yang ke-63 pada ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Wa anfiku mimma rozaknakum min qabli ayyatiyadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Pak, di sini ceritakan hendaklah kalian infakkan sebagian harta yang kamu cintai atas firman Allah Ta'ala itu. Kamu infakkan wa anfikum mimma rozaknakum, apa yang telah kami berikan kepada kalian merupakan rizki yang telah aku titipkan pada kalian, infakkanlah di atas jalan Allah Ta'ala sebelum datang kematian menjemputmu. Kenapa sebabnya? Karena hampir semua mayat dalam kubur semuanya teriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duh Gusti Allah, tunda kematianku, aku pengen kembali ke dunia sebentar saja. Fa as-saddaqo, aku pengen sedekah. Mayat-mayat itu semuanya pengen pulang, Pak. Makanya dulu ada mbah-mbah kalau malam Jumat bikin takir. Iki malam Jumat, engko arwah mbahmu mulih. Padahal nek mulih tenan ya wedi kabeh. Cong culi iki ya. Malam Jumat jari arwah mbah kan pulang, ketok-ketok pintu sehingga di kamarnya ada pancen, ada jenang 7 rupa, ada kembang setaman,
ada kemenyan, ada bakakak ingkung ayam, ada macam-macam di situ. Ya, dulu dibilang begitu. Padahal sebenarnya tidak. Hanya biar mengingati ayat ini, mayat-mayat itu semuanya, saudara kita yang sudah meninggal duluan di alam kubur itu semuanya teriak, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematian saya sebentar saja. Aku pengen kembali ke dunia sesaat, sejenak saja. Kembalikan aku ke dunia. Fa'asoddaqo, aku pengen sedekah, aku pengen infak, aku pengen mengeluarkan hartaku. Hasil jualan dukuku belum habis, tak infakkan dulu. Hasil dari lahan sawahku belum habis, saya infakkan dulu. Semuanya pengen sedekah, Pak. Kita karena nggak mendengar. Kalau Kanjeng Nabi bisa dengar, ini semuanya teriak-teriak di makam itu. Pengen sedekah, pengen pulang ke dunia lagi. Padahal malaikat Munkar dan Nakir selalu bertanya, harta yang kau dapatkan dari mana, kau peruntukkan untuk apa? Rumah yang telah kau bangun seperti istana, masjidnya kok malah sederhana. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah hartamu lebih banyak untuk bangun masjid? Kenapa malah justru bangun istana sendiri? Dipukullah malaikat Munkar Nakir, maka dia teriak, duh Gusti Allah, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib, tunda ya Allah, gak sanggup di alam kubur ini. Semenjak kematian saya sampai nanti datangnya kiamat, saya tetap akan disiksa seperti ini kalau saya tidak sedekah. Masya Allah, syukran. Langsung Pak Guru yang bawa minumannya. Syukran Syekh Ahmad. Ya. Baik, ternyata semua mayat begitu, Pak. Apakah itu hanya orang-orang yang kafir? Enggak. Apakah itu hanya orang-orang yang tidak pernah sedekah? Enggak. Orang yang pernah sedekah pun begitu. Kenapa? Dia pengen menghabiskan semua kekayaannya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tahu hartaku cuma titipan, tak kembalikan ke Engkau, tapi tolong kembalikan aku pulang sebentar. Aku pengen sedekah. Diizinkan enggak kira-kira? Bu, diizinkan gak, Bu? Wah, kalau diizinkan ibu-ibu takut lari semuanya. Loh, Lek, kowe pemulih kok bar Jumatan kok nganggo rukuh. Ora, kowe iki cong culi lho. Lah kok podo nganggo putih-putih ya? Aku iki cong culi. Gak mungkin diizinkan. Dan yang sudah tertanam di alam kubur itu menanggung siksa kubur semenjak kematiannya. 7 langkah keluarganya meninggalkan dari pemakaman. Tanah masih basah, lahan itu baru saja ditungkup dengan tanah. Lalu 7 langkah keluarga yang meninggalkan. Munkar Nakir sudah mendudukkan jenazah ini dan bertanya, bukan hanya siapa Tuhanmu, bukan hanya siapa nabimu, bukan hanya siapa kitabmu, tapi juga menanyakan kekayaan kamu dapatnya dari mana, kamu peruntukkan untuk apa, kenapa kamu gak sedekahkan saja. Munkar Nakir sudah jengkel, dipukullah jenazah-jenazah ini sehingga teriakannya didengar Kanjeng Nabi, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa'asoddaqo. Ya Allah, tunda kematianku sejenak, tak kembali ke dunia. Saya pengen sedekah dari apa yang saya punya di rumah-rumah kami. Gak bisa, terlambat. Sudah gak bisa. Karena sudah meninggal dunia, udah ditimbun dengan tanah. Wa akum minas solihin. Coba dalam ayat ini disebutkan, aku pengen jadi orang soleh. Aku pengen jadi orang soleh ya Allah. Ciri orang soleh itu orang yang rajin sedekah. Ciri orang soleh itu orang yang rajin untuk senantiasa mengirimkan hartanya di atas jalan Allah fi sabilillah. Masya Allah. Ini saya mendapatkan video. Satu kampung korban 73 ekor sapi, 150 berapa kambing. Dengan cara setiap hari nabung berapa bang? Sebentar, saya buka biar gak salah. Setiap hari itu nabung sekampung itu 10.000 rupiah. Setiap hari 10.000 rupiah, dalam 1 tahun bisa korban 73 ekor sapi dan 152 ekor kambing. Cukup dengan 10.000 ditaruh di kenceleng. Setiap rumah setahun bisa 73 ekor sapi. Masya Allah. Tadi Bang Wandi nanya, Ustadz kalau di pesantren Ustadz, kampung Ustadz berapa?
7 ekor sapi. 7 ekor sapi Ustadz, ada nggak yang sendirian 1 ekor gitu? Nggak ada, 1 ekor 7 orang. Setiap 1 ekor 7 orang. Jadi 7 ekor kali 7 orang. Ya, setiap 1 ekor 7 orang. Untuk berapa RT Ustadz? Bang Wendy sambil nyupirin saya tadi nanya. Untuk 3 RT, RT 2, RT kami, kemudian di timur kami RT 3 dan RT 4 warganya paling banyak. Itu 7 ekor. 2 tahun yang lalu 8 ekor. Dari mana? Mereka merasakan ketika masih seekor, kita kok mangan ya kalau ngene wae. Kita kok ketika makan cuma tiwul-tiwul lae. Kita kok hasil panen digrebek sama tikus. Kita kok hasil panen rusak gara-gara wereng. Kita kok terus akhirnya. Saya katakan, karena kita masih pelit dengan harta benda. Mari Bapak Ibu dimulai dengan sedekah. Berkorban. Memakmurkan masjid. Membangun peradaban dari masjid. Ngajak untuk membangun masjid lebih indah lagi. Mengajak umat untuk mewakafkan tanah-tanahnya untuk rumah Quran. Alhamdulillah dari pesantren, masjid, kemudian masyarakat tersadarkan. Hasil panen padi yang dulu mungkin dalam 4 bulan sekali cuma 13 karung dengan luas sekian meter persegi, sekarang sudah meningkat menjadi 18 karung. 18 kersek ya. Yang warna putih, kalau karung warna coklat. Kersek, oh iya, keresek ya. Itu bisa 18 keresek. Padahal dulu sebelum korban cuma 13 keresek. Sekarang menjadi 18. Dan masih banyak dirasakan lagi. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah kami bisa berkorban, bisa bangun masjid, memberikan granit buat masjid, banyak maaf. Bukan kayak Masjid Jamilun, ini kan masih keramik ya. Kami sudah granit Pak. Ya, sama motivasinya. Setiap hari tolong kenceleng diisi 1000. Sebulan nanti ketika pengajian dibawa. Coba cek di kampung kami. Setiap rumah di masjid itu ada kenceleng Masjid Al-Mu'min Bendorejo RT 2 RW 8 Ngadiluwe. Setiap rumah di kenceleng kepala rumah tangganya. Karena saya kepala rumah tangga, di rumah saya ada kencelengnya. Saya minta, kalau saya punya uang 1000 saya masukkan. Istri saya pulang belanja ada sisaan 1000 dimasukkan juga. Anak saya ternyata diberi uang jajan 2000, cuma dijajani 1000, yang 1000-nya dimasukkan. Ternyata setiap bulan dikumpulkan, dihitung alhamdulillah. Hampir-hampir dari jamaah masjid saja yang nyimpen kenceleng untuk masjid bisa di atas 1 juta. Kebayang Bapak sekalian setiap bulan 1 juta, 12 bulan 1 tahun sudah 12 juta. Cuma 1000 setiap hari. Bisa, sangat bisa sekali. Bukan hanya beli granit, bahkan kami membuat dak lantai 2 di atasnya. Bukan hanya itu saja, bahkan kami bisa lebih dari itu, yaitu memakmurkan masjid setiap sepekan sekali. Kajian rutin kayak ini tadi, Kamis malam Jumat, pengajian. Tadi Bang Wendy bilang, masjid lain baru adzan kok masjid Ustadz sudah qomat. Karena kami kalau Kamis malam Jumat pengajian rutin diisi dari maghrib sampai isya. Setelah adzan isya langsung qomat. Sehingga kami langsung sholat isya. Sederhana. Cukup dengan kenceleng. Kenceleng apa di sini kenceleng? Celengan. Bikin kenceleng celengan. Dilobangin kecil saja. Dikasih stiker pembangunan Masjid Jamilun. Untuk kemakmuran Masjid Jamilun Polosolor. Ditulisin nanti setiap hari ada yang 1000, ada yang anak-anak kecil kelontang 500 perak dimasukkan juga. Sebulan sekali dibawa ke masjid pas pengajian, dibongkar takmir masjid, alhamdulillah 1 juta minimal itu selalu dapat. Kebayang gak Bapak sekalian? Setiap rumah sehari 1000, 30 hari sudah 30.000 setiap rumah. Padahal banyak rumah. Ya. Biar kita nanti di alam kubur tidak teriak-teriak, ya Allah pulangkan aku ke dunia sebentar, pengen sedekah, gak bisa, terlambat. Mumpung ada kesempatan, masih ada nafas dalam kehidupan kita ini, segera buat program kemakmuran masjid, pembangunan masjid dengan kenceleng, celengan atau apa programnya yang bisa memotivasi kita untuk menghindari siksa alam kubur karena kita belum sempat sedekah.
Inilah yang dikatakan sedekah jariah itu yang mengalir terus selama-lamanya. Masjid tetap dipakai sholat, masjid tempat dipakai ibadah, masjid tempat dipakai pengajian, masjid dipakai itikaf, masjid dipakai baca Quran, masjid dipakai taraweh, masjid dipakai untuk aktivitas yang baik. Sementara rumah yang kita bangun kayak istana itu belum tentu dipakai untuk ibadah oleh anak-anak kita. Memang harus nabungnya di masjid. Jadi harus membandingkan rumah kita dengan masjid sekarang. Harus lebih bagus masjid. Nabi sangat marah kalau ada orang bangun rumah lebih bagus dari masjid. Rumahnya Kanjeng Nabi itu kecil banget. Alas tidurnya itu cuma pelepah kurma. Kalau datang ke Mekah ke Madinah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dimudahkan dalam haji maupun umrah di Mekah Madinah insya Allah. Ya, itu kalau datang ke sana menyaksikan replika rumahnya Kanjeng Nabi kecil. Sangat kecil sekali, lantainya masih pasir. Tempat tidurnya cuma alasnya adalah pelepah kurma. Bahkan kalau tidur beliau sambil tangannya nempel di kepalanya, nanti kalau bangun ngecap pelepah kurma itu di tangannya beliau. Sementara kita punya rumah kita kayak istana, tempat tidurnya sprint bed yang harganya di atas 500.000 rupiah. Gak mungkin sprint bed 500.000 rupiah, 1 juta lah kira-kira yang ada pernya. Ya. Dan mungkin lebih mahal daripada itu. Dan kulkas kita segala macamnya. Sementara masjid yang kita dapati, maka Nabi marah karena Nabi mengatakan man bana masjidan yabtaghi bi wajhallah banalahu baitan fil jannah mislahu. Barang siapa membangun masjid, dia berharap untuk bisa bersua bertemu dengan Allah nanti di surga, maka hakikatnya dia telah membangun istana di surga dan Allah akan bangunkan rumah di surga seperti apa yang dia impi-impikan ketika di dunia. Bapak Ibu sekalian, bangun masjid itu dibangunkan istana di surga oleh Allah Ta'ala. Apalagi tanahnya dipakai untuk masjid, diwakafkan untuk masjid. Yang dari Pak Prof, ini orang tuanya Pak Prof atau Pak Prof? Orang tua Pak Prof? Orang tua Pak Prof ya. Tanah orang tuanya Pak Profesor. Masya Allah. Diwakafkanlah ini akhirnya. Dibangunlah akhirnya menjadi Masjid Jamilun. Ya, dari namanya udah Jamil, berarti bagus. Ya kalau udah kini dianggap bagus, kita harus katakan lagi Jamilun, akan lebih bagus lagi. Jamilun ajmal, lebih keren lagi dan selanjutnya. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi sampai mengatakan kalau kamu bisa membangun masjid, hakikatnya kamu sedang membangun istana di surga Allah Ta'ala. Man bana masjidan yabtaghi bi wajhallah banalahu baitan fil jannah mislahu. Maka dia layak dibangunkan istana di surga seperti apa yang dia inginkan ketika dia membangun istana-istana rumah Allah Ta'ala di dunia. Ini rumahnya Allah Ta'ala. Agar kita tidak teriak-teriak di alam kubur, pengen kembali ke dunia untuk sedekah dan pengen jadi orang soleh. Ya. Lalu disebutkan pada ayat yang terakhir, bagaimana bunyinya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat yahrumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Lihat pada ayat yang terakhir ini. Ya Allah, sebelum ajal menjemput Bapak Ibu sekalian, kita berkewajiban mengeluarkan kekayaan kita ini di atas jalan Allah Ta'ala. Kita diminta untuk menginfakkan sebagian harta benda yang Allah titipkan kepada kita ini untuk diinfakkan. Kalau enggak kita berikan secepatnya pada Allah, maka Allah akan ambil dengan paksa, dengan cara Allah, dengan cara sesuatu yang tidak terduga-duga. Kita enggak pernah nyangka akan ada tsunami, kita enggak akan nyangka enggak ada gempa bumi, kita enggak akan nyangka ternyata tiba-tiba erupsi, kita enggak nyangka tiba-tiba likuifaksi, kita enggak nyangka tiba-tiba banjir bandang. Padahal mereka mengatakan ratusan tahun moyang kami tinggal di sini, belum pernah ada peristiwa sedahsyat ini. Hampir semua yang saya kunjungi begitu. Di Lombok ya begitu, di Palu ya begitu, di Lumajang erupsi ya begitu, di Cianjur ya begitu, di tsunami 2004 saya datang 4 bulan di sana ya seperti itu. Mereka katakan belum pernah ada peristiwa yang menakutkan seperti ini. Kenapa Allah ambil kekayaan kami begitu cepatnya? 700 km per jam, 20 ketinggian ombak laut tsunami yang ada di Aceh itu habis gedung-gedung. Kenapa Bapak sekalian? Karena masa hidupnya berhamburan-hamburan harta hanya untuk dinikmati saja di dunianya.
menikmati rumah bagusnya, menikmati kendaraan mewahnya, menikmati semua kekayaan yang ada di dunia. Dia lupa bahwa ada rumah Allah yang minta untuk diperhatikan kemakmurannya. Dia lupa bahwa ada perintah Allah untuk dia kerjakan berupa infak, sedekah fisabilillah yang akan menopang segala macam gempa, musibah dan petaka. Nabi mengatakan fa innas shadaqata latutfi'u ghadaba rabbi. Sungguh sedekah itu memadamkan murkanya Allah. Sedekah itu menghentikan banjir bandang. Sedekah itu menghentikan gempa bumi. Sedekah itu menghentikan likuifaksi. Sedekah itu menghentikan tsunami. Sedekah itu menghentikan erupsi. Fa innas shadaqata latutfi'u ghadaba rabbi. Sedekah itu memadamkan murkanya Allah. Kalau pengen gak dimurkai Allah, kalau pengen gak diazab di dunia karena keserakan kita dengan harta benda, maka sedekahkan harta kita kembali kepada Allah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sedekah itu tidak merugikan, tapi justru menguntungkan. Sedekah itu tidak membuat kita miskin, tapi justru mengkayakan. Sedekah itu bukan berkurang harta benda kita, Allah akan ganti yang lebih baik lagi, datang dengan sekonyong-konyong dan tiba-tiba. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, dia mengeluarkan hartanya dengan yakin hanya untuk Allah, maka Allah akan berikan rizki kepada dia dari pintu yang gak disangka-sangka datangnya. Mendadak tiba-tiba datang rizki yang banyak buat kita. Dari mana asalnya? Karena kita telah bertawakal kepada Allah, mengeluarkan harta benda kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu kiranya Bapak Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan melalui kajian tema sedekah ini. Mari bersama-sama kita berlomba-lomba. Saya yakin jamaah sekalian sepakat kalau masjid ini dibangun lebih bagus. Saya yakin juga sepakat kalau masjid ini kemakmurannya lebih dirasakan lagi. Saya yakin juga sepakat di masjid-masjid sudah mulai dibuka 24 jam. Banyak orang yang akhirnya problematika tentang sembako itu bisa mendapatkannya setelah masuk masjid. Masjid Al-Falah Sragen contohnya. Masjid yang 24 jam itu dibuka untuk siapa saja. Bahkan non muslim transit untuk buang air kecil di Masjid Al-Falah Sragen. Ternyata mereka bukan hanya transit, disediakan kopi gratis, teh gratis, mie rebus gratis, gratis semuanya. Bahkan tempat tidur disediakan loket-loket untuk tidur dengan kasur-kasurnya masing-masing. Sehingga orang non muslim mengatakan Masya Allah. Padahal mereka itu non muslim. Masya Allah katanya. Ini enek masjid kok makan mie gratis, kopi gratis, ya, buang air kecil gratis. Saking dia ini merasa dihormati di Masjid Al-Falah Sragen, akhirnya malah mengeluarkan uang 1 juta. Mas, sini mas, saya nyumbang untuk beli mie dan kopi biar orang yang datang biar lebih bisa enak lagi di sini. Ngasih uang 1 juta. Padahal itu musafir lewat. Belum masjid Jogokarian, dan mayoritas masjid akhirnya menjadi sentral peradaban. Solusi orang yang tidak bisa makan, solusi orang yang sakit, solusi orang yang kesulitan rizki, semuanya masuk masjid, wirid, dzikir dan doa, bermunajat pada Allah Ta'ala. Takmir masjid punya kemampuan harta benda dikumpulkan dari jamaahnya. Masya Allah, pulang-pulang orang miskin bawa beras, pulang-pulang orang sakit membawa uang untuk berobat, pulang-pulang orang yang tidak berdaya, gak berkuasa apa-apa, akhirnya bisa ada solusi karena masjid memberikan kenyamanan, ketenangan, kemakmuran, kesejahteraan. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, makmurkan masjid ini karena ini akan diwariskan nanti ketika kita meninggal dunia. Selama masjid ini dipakai sholat, kita ikut membantu walaupun selobang burung bisa masuk. Ya, Nabi menyebutkan barang siapa yang bangun masjid, dia cuma bangun selubang burung bisa masuk. Ya, manuk emprit, lalu dia tinggal di sini. Iki masjidnya kok orang ditambal, manuk emprit masuk ke masjid. Lalu dia punya semen. Bismillah ya Allah, saya punyanya cuma semen untuk nambal biar burung nggak masuk ke masjid. Plek, ditempel. Kata Nabi, dia layak dibangunkan istana di surga karena itu rumahnya Allah yang dia bangun, bukan rumah pribadi. Cuma selubang burung. Apalagi kita tanahnya maju ke depan, ya. Kemudian diwakafkan tanah di depannya. Lalu meluaslah masjid kita. Tempat imamnya nggak sesumpek ini ya. Banyak mah ini sumpek banget kayaknya kalau imam di sini kayaknya kecil, sumpek banget. Salam langsung ngambung mimbar gitu. Assalamualaikum mimbar.
Mepet banget ya, kalau imamnya gemuk. Coba lihat. Semuanya akan menjadi saksi, bahkan kelak akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kita bangun rumah Allah Ta'ala ini. Masjid ini akan kita wariskan buat anak-anak kita. Ketika kita meninggal dunia, semuanya akan menjadi ringan beban alam kubur kita, ringan alam nanti kita di akhirat. Padahal kita ketahui setiap kekayaan yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban. Orang kaya itu hisapnya lebih lama daripada orang miskin. Padahal perbandingannya sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Orang kaya nanti Pak dihisapnya ngantrinya 500 tahun di akhirat. Padahal sehari sama dengan 1000 tahun di dunia. Kebayang nggak Pak orang kaya itu? Padahal di bawahnya api neraka yang jilat-jilat. Saking banyaknya kekayaan yang dimiliki. Tapi kalau orang kaya, semua kekayaannya bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kesenangan duniawinya saja, tapi dia persembahkan untuk rumah Allah Ta'ala, dia persembahkan untuk keumatan, dia persembahkan kemakmuran masjid, dia persembahkan untuk Baitullah, rumahnya Allah, maka yang terjadi sungguh dia akan dipercepat hisapnya, bahkan dia disiapkan oleh Allah Ta'ala istana di surga semisal apa yang dia bayangkan keinginan punya istana lebih indah daripada rumah yang dia bangun di dunia, karena dia telah membangun masjid rumah Allah Ta'ala di dunia. Jadi utamakan masjid Bapak Ibu sekalian ya? Orang-orang kalau datang rumah saya gini, Pak Ustadz rumahnya mana? Kemana-mana pakai mobil, pasti rumahnya bagus. Lihat dari orangnya nyentrik, kayaknya rumahnya asri banget. Saya menempati rumah pendopo bapak simbok saya. Kalau hujan anak saya seneng, salju. Kenapa? Bintik-bintiknya pure apa namanya? Pure tampias. Wah, anak saya seneng banget. Ada saljunya, kita hujan salju. Pada dalam hati saya, padahal itu gendengnya bocor yo. Apa namanya? Bambu-bambunya. Yang kecil-kecil bambu namanya apa Pak? Rengusuk. Yang kecil rengnya dari bambu pring petung yang direndam di sungai Kalipring bertahun-tahun kata mbah saya. Iki bambu kuat bambu nebangnya tepat, bulan-bulan yang tepat, direndam di Kalipring berlama-lama bertahun-tahun, bahkan setelah itu untuk rengnya rumah mbahmu gue. Akhirnya rengnya dari itu, usuk-usuknya juga terbuat dari kayu-kayu jati yang ratusan tahun katanya usianya. Tapi genteng yang dulu dibeli harganya nggak nyampe 5 rupiah, berapa gitu saya lupa. Karena tahun 65 ya, genteng tahun 65 sampai sekarang. Jadi kalau hujan kami salju gitu. 9 anak saya seneng banget setiap kali mendapatkan percikan air salju kalau musim hujan. Padahal sebenarnya bocor kabeh ya. Orang-orang kalau datang rumahnya mesti Ustadz bagus, rumahnya keren. Saya selalu katakan, saya tidak akan bangun rumah lebih bagus daripada masjid. Kalau masjidnya nggak bagus, saya nggak berani punya rumah lebih bagus daripada masjid. Kalau masjidnya sudah bagus, saya juga akan bangun rumah, tapi yang tidak sebagus masjid. Tetap rumah saya kelasnya di bawahnya masjid. Ketika masjid sudah granit, saya baru berani untuk beli keramik buat rumah saya. Ketika masjidnya masih keramik, saya cukup lantai plester saja dari semen. Dan kalau ternyata masjidnya baru plester semen, saya cukup dengan batu bata saja yang saya tata. Ketika masjidnya batu bata, saya tanah aja yang kalau pipis anak saya tinggal guyur saja langsung. Nanti ada yang resep ke dalamnya. Karena lantainya dulu tanah ya. Sekarang alhamdulillah sudah keramik. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah pikirkan rumah kita. Karena yang lebih penting adalah rumah Allah Ta'ala yang justru akan menyelamatkan kita dari siksa alam kubur dan siksa nanti di akhirat. Bahkan surga sudah menanti istana-istana yang mewah lebih bagus daripada rumah yang kita bangun. Karena yang kita prioritaskan adalah rumah Allah Ta'ala. Untuk itu bagi yang berpunya, mohon nanti bisa disepakati bersama. Takmir masjid meminta untuk bisa membuat kenceleng atau celengan kotak-kotak infak di rumah masing-masing. Entah sehari 500 perak atau 1000. Nanti sebulan sekali kalau pengajian dibawa, dibongkar oleh takmir masjid. Dapatnya seberapa, bulan selanjutnya begitu. Terkumpullah akhirnya selain infak hari Jumat, kalau Jumatan masih ada setiap hari 1000, 2000 yang dikumpulkan keluarga besar kita. Dan itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi generasi kita. Peradaban anak kita, mereka secara spontanitas auto mereka menjadi anak yang soleh dan solihah. Auto spontanitas secara otomatis mereka akan menjadi anak-anak yang beradab, beretika, bertata krama. Kenapa? Karena bapak ibunya waktunya hanya dihabiskan untuk memikirkan masjid. Warrajulu qalbuhu mu'allaqa fil masajid.
Ada laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Imam, kepala rumah tangga, hatinya terikat dengan masjid terus. Pengen makmurkan masjid, pengen memperbagus masjid, pengen membuat sejahtera masjid, pengen membuat semua orang yang jamaah menjadi damai hidupnya di masjid. Maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang dapat naungan. Ketika matahari cuma sejengkal di atas kepala, maka dia tidak mendapatkan panasnya sama sekali di naungnya Allah Ta'ala. Karena waktu di dunia dia mikirkan masjid terus. Masya Allah. Dan masih banyak lagi motivasinya. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hada wastaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim. Sebelum saya akhiri dengan doa, saya akan bertanya pada adik-adik ini. Ini SD apa SMP? TPA Jamilun. Masya Allah. Ya, coba tadi dengarkan Ustaz ngisi kajian. Nanti Ustaz kasih reward, Ustaz kasih hadiah. Ya. Tadi Ustadz bahas tentang Quran surat apa? Siapa yang bisa jawab, Cung? Ada yang bisa jawab? Dihitung sampai 5. Kalau enggak nanti Putri. 1. Quran surat apa? 2. 3. Enggak perhatian. 4. 5. Enggak bisa jawab. Putri ada yang bisa jawab? Yang kecil? Yang SD, ada yang SD. Tadi Ustadz membahas Quran surat apa? Ayat berapa sampai berapa? Quran surat apa? Ada Putri, dihitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, SD nggak ada. SMP. Putra dulu. SMP ada Putra? Quran surat apa? Dihitung sampai 5. 1, 2, mana yang SMP nih? 3, 4, 5, nggak ada. Putri SMP ada? Ya ada. Pojokan, wow bawah salon. Berapa? Surat apa Kak? Surat? Nggak kedengaran. Surat Al-Munafikun, betul. Masya Allah. Urutan surat keberapa Kak? Al-Munafikun surat keberapa? Al-Munafikun Quran surat ke-63. Ayat keberapa tadi? 9, 10 dan 11. Di dompet saya ada uang 10.000. Dapat riba 10.000. Mana ini? SMP nih. Apaan? Pojokan di bawahnya salon. Baik. Pertanyaan lagi. Sambil menikmati snack. Pertanyaan lagi. Boleh ikhwan, boleh akhwat. Ya. Sebutkan di dalam Al-Munafikun itu ternyata Nabi pernah melewati kuburan. Orang di kuburan itu teriak-teriak. Ada 2 permintaan orang di kuburan itu. Teriak-teriak. Apa permintaan dua-duanya? Cung, pemuda, hitung sampai 5. 1, 2, 3. Permintaannya 2. Pengen apa dan pengen apa? 3. 4. Ayo pemuda. 5. Ya. Pemudi sekarang, akhwat. Permintaannya 2 dalam surat Al-Munafikun urutan surat 63 pada ayat yang ke-10. Ada permintaan orang di alam kubur, mintanya 2 saja. Apakah permintaannya? Pemudi, akhwat 1. Wah, itu lagi. Yang pojokan ini pintar sekali nih. Bisa jawab lagi. Apa permintaannya Kak? 1. Pengen kembali dunia untuk sedekah. Yang kedua pengen jadi wa akum minas solihin, menjadi orang soleh. Ya Allah, mbaknya pintar sekali itu. SMP mana pula ini? Pesantren jangan-jangan. MTS kerja. Masya Allah.
Kok jauh amat MTS kerja? Oh pesantren. Masih ada nggak uangnya ya? Oh masih ada. 20.000. Iya yang merahnya kok nggak ada ya. Nyarinya warna-warni. Ya. Baik, itu kiranya Bapak Ibu sekalian apa yang saya sampaikan. Banyak maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, karena minimnya persiapan juga ilmu yang saya miliki. Semuanya karena kurangnya pemahaman kita dengan Islam, perlu kita untuk belajar lagi. Dan segala kebaikan yang datang adalah dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari ilmu Allah SWT, sehingga ilmu itu membawa manfaat bagi kemaslahatan kehidupan kita di dunia, dan kelak di akhirat kita terselamatkan daripada fitnah-fitnah alam akhirat, sehingga kita layak ketika memakmurkan masjid rumah Allah Ta'ala di dunia, kita ditempatkan di istana surga Allah Ta'ala dan dibangunkan untuk kita semuanya istana surga Allah Ta'ala, insya Allah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya untuk saudari kita yang meninggal dunia, Ibu guru SMK, istri dari Mbak Reni, yang meninggal namanya Bu Heni Purwaningsih, suaminya namanya Randy, Muhammad Randy. Ya, mudah-mudahan ruh atau arwah ruh daripada Mbak Heni diterima Allah Ta'ala dengan segala penerimaan atas amal solehnya, karena bagian dari keluarga yang telah mewakafkan masjid ini. Jadi kalau sudah diwakafkan Pak, pahalanya bukan hanya untuk yang mewakafkan saja, buat keluarga besarnya ya. Saya juga mendoakan mudah-mudahan masjid ini bisa tambah luas ke sana. Kalau memang bisa diwakafkan, keluarganya pun akan begitu. Seanak cucu turunnya semuanya akan dapat terus selamanya, gak pernah henti. Bahkan menyelamatkan dari sempitnya alam kubur, bisa membuat terang benderangnya alam kubur, bisa membuat aroma wangi semerbak, karena tanah wakaf ini. Sekalipun ini cuma cucu mantu ya, cucu mantu yang meninggal ini. Tapi kalau kita ternyata bagian dari keluarga itu yang mewakafkan tanah, insya Allah bagiannya juga dapat juga. Bahkan kita yang memakmurkan saja, kita yang bangun tadi selobang seekor burung saja, kita bisa mendapatkan istana di surga Allah Ta'ala. Jadi memang luar biasa, apalagi tanahnya. Kemudian kita juga doakan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiyha wa'fu anha. Semoga Allah benar-benar ampunkan, maafnya Allah cintai dengan tempat yang mulia yaitu surga, dan Allah tempatkan di tempat yang luas dan lapang yang layak untuknya insya Allah. Seluruh keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan mendapatkan kesabaran dan keikhlasan, sehingga kelak dengan segala yang ditinggalkan menjadikan pembelajaran bagi yang masih hidup untuk mengambil ibrah daripada amal-amal solihah yang pernah dikerjakan oleh almarhumah insya Allah. Mari kita bermohon dan berdoa pada Allah Ta'ala untuk kita dan seluruh generasi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana muqimas shalah Rabbana hab lana muqimas shalah Rabbana hab lana muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana hab lana minas shalihin Rabbana hab lana minas shalihin Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al hubbaka wa hubba rasulika wa hubbal amali bidinika ahabul a'mal ila qulubina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas tausiahnya. Semoga kita semua selalu diberikan kelapangan rezeki agar bisa meningkatkan
kewajiban kita untuk bersedekah dan memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.